Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan menyertai memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amsal pasal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, semua orang menyenangi sifat rendah hati. Semua. Dan kita juga menginginkan hidup kita rendah hati karena kita pasti akan disenangi orang lain. Berbanding terbalik, keangkuhan itu akan selalu memunculkan masalah. Tidak ada orang yang senang bersahabat dengan yang angkuh atau sombong. Bahkan orang angkuh pun tidak senang bersahabat dengan orang angkuh. Namun demikian, dari manakah muncul kedua sifat ini? Agar kiranya kita tidak mengajarkan kita harus rendah hati. Kamu jangan angkuh. Tetapi dari mana munculnya? Bapak Ibu saudara kasih, semua bermula dari pengenalan diri. Ketika seseorang mengenali diri dengan benar, yang dia dapatkan adalah kerendahan hati. Sebaliknya, jika seseorang mengenali diri dengan salah, maka yang terjadi adalah keangkuhan. Dalam artian seperti ini, ketika aku berkata, siapakah diriku ini? Yang kudapat adalah, yang kucari, yang kutemukan adalah, ternyata aku bukan apa-apa. Aku pun bisa hidup itu karena penyertaan Tuhan. Aku pun bisa memiliki yang saat ini kumiliki, itu penyertaan Tuhan. Umurku, berkat yang kumiliki, seperti kata pemazmur, usia ini hanya penyertaan Tuhan. Tuhan mengizinkan, itu berarti aku ini bukan apa-apa. Kita ini hanya orang yang diizinkan Tuhan untuk hidup dan menjalani perjalanan yang masih panjang ini. Tentu kita akan berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa, tuntun aku selalu. Sebaliknya ketika kita berkata, wah aku sudah memiliki semua ini karena kemampuanku, karena usahaku, aku berbeda, aku kuat. Maka yang terjadi adalah kita akan selalu menganggap diri kita berbeda dari orang lain. Kita menganggap bahwa orang lain itu jauh di bawah kita. Tentu kedua hal ini sangat berbeda dan tidak cukup sampai di sini. Tidak hanya berbicara antara hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang angkuh justru tidak akan pernah mau menerima nasihat, bahkan firman Tuhan. Mengapa banyak manusia yang menolak Yesus pada zaman pelayanan Yesus? Hanya karena satu hal. Mereka merasa apa yang mereka ketahui itu adalah kebenaran. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah bahaya ataupun masalah yang harus dihindarkan. Tetapi
Orang yang rendah hati akan selalu berkata, Tuhan, tuntun aku selalu. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita agar kita mengenali diri dengan benar, agar kiranya pengenalan yang benar itu membuat kita menjalani hidup dengan benar. Pemazmur ataupun Salomo yang menulis kitab Amsal, dia adalah orang yang kaya, orang yang sukses, tetapi tidak sedikit pun dia berkata bahwa semuanya itu karena usahanya. Justru jika kita membaca dalam Amsal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Karena memang keangkuhan akan selalu berdampak negatif dimanapun kita berada. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan, mari menyadari bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua karena seizin Tuhan. Maka kita harus selalu berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang harus menuntun kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati menyertai kami hingga pagi hari ini bisa kami hidup Tuhan. Berkati hari kami Tuhan, pekerjaan pendidikan kami kiranya berjalan dengan baik. Terimalah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.